Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan tentang hadis keutamaan salat berjamaah di masjid, masuk pada bagian yang ke-23, yaitu barisan depan mendapatkan sholawat Allah dan malaikat. Ini mak depan semua ini. Kalau subuh dapat depan semua ini. Orang yang paling depan, barisan depan akan mendapatkan doa dari para malaikat. Mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-sufufa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke barisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke barisan, memeriksa barisan, kontrol barisan. Yatakhallalu as-sufufa min nahiyatin ila nahiyatin, dari sisi sana menuju sisi sini. Artinya dikontrol oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamsahu manaqibana wa sudurana, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap pundak-pundak kami, ya, pundak yang kurang lurus, yang kurang rapat, dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sudurana, dan dada-dada kami. Barangkali kemajuan atau kemunduran dicek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, wa yaqul la tahtadifu fatahtadifa qulubakum, janganlah kalian berselisih sehingga menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Jadi ini merupakan perintah yang tegas dari Nabi SAW untuk merapatkan barisannya, meluruskan barisannya. Jadi jangan ada yang melompong-melompong antara kaki dengan kaki saudaranya. Usahakan rapat. Dan ini tidak mengurangi wibawa seseorang ketika ada yang di sampingnya orangnya dianggap biasa saja, orang yang dianggap taruh ekonominya di bawah, tidak ada masalah. Dalam Islam semuanya sama. Ketika sholat semuanya sama semuanya. Baik itu seorang jenderal atau apa, harus rapat dengan sampingnya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling mulia adalah yang bertakwa. Sampai Nabi berpesan, la tahtalifu, fatahtalifu qulubakum. La tahtalifu, fatahtalifa qulubakum. Jangan kalian berselisih sehingga menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu. Nah di sini, sesungguhnya para malaikat itu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada siapa? Alas sufufil mutaqaddimati, kepada orang-orang yang baris di depan sendiri. Orang yang baris di barisan depan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya. Apa maksudnya sholawat dari Allah? Maksudnya adalah dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Dan maksud dari sholawat dari malaikat adalah para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sholat di barisan depan. Maka bersyukurlah ketika Anda mendapatkan barisan di depan sendiri. Dan ketika ada yang lowong di depan, maju. Tidak usah pekewo. Dari sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kewajiban imam
Itu maksudnya imam sholat untuk mengatur barisan-barisan di dalam sholat supaya apa? Supaya rapat dan lurus sebelum memulai sholat. Jadi kewajiban imam suruh menyampaikan, luruskan dan rapatkan barisan Anda. Sawu sufakum. Kalau yang belum rapat, diusahakan rapat dan saling memahami antara jamaah semuanya. Ini kalau sudah terbiasa terlatih seperti ini di masjid-masjid, insya Allah tambah rapi dan kelihatan bersatu kaum muslimin. Yang kedua, perhatian Rasulullah SAW terhadap barisan sholat sampai beliau memeriksa dari satu sisi ke sisi lain dan mengusap pundak serta dada sahabat. Ini mengusap dan memegang pundak ketika dilihat sudah atau belum rapi. Belum rapi, belum lurus. Kalau sudah lurus, ya sudah cukup. Yang ketiga, keutamaan dan kesabaran para sahabat di dalam mengikuti syariat, termasuk di dalam pengaturan barisan sholat. Berarti kan ada waktu menunggu. Lurus mas, coba dirapatkan, lihat kanan kirinya. Berarti perlu waktu. Gue langsung icir-icir baca orang kebuminya, icir-icir, langsung takbir, gak lihat kanan kiri, gak lihat imamnya. Seharusnya diperbaiki hal itu. Karena sunnah Nabi SAW mengajarkan untuk melihat jamaahnya dan mengontrol barisannya. Itu. Kemudian yang keempat, perintah meluruskan dan merapatkan barisan sholat dan larangan bengkok dan renggang. Ini jadi menyebabkan akan berselisihnya hati-hati kita. Yang kelima, keadaan lahiriah berpengaruh terhadap keadaan batin. Demikian sebaliknya, termasuk barisan sholat yang bengkok menunjukkan kebengkokan hati makmum. Nih, jadi lahiriah akan bisa membentuk ke batiniah. Jadi kalau sudah barisannya bengkok, nggak mau rapat sama temannya, ya kemungkinan besar bisa jadi berselisih hatinya, nggak mau baru. Maka rapat. Ya. Yang keenam, Allah bersolawat kepada orang yang berada di barisan-barisan depan. Arti sholawat dari Allah adalah pujian. Pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi sebagaimana kami sampaikan di depan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat artinya memuji hambanya di hadapan para malaikat. Yang ketujuh, para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di barisan-barisan depan. Arti sholawat dari para malaikat adalah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan oleh malaikat. Doanya malaikat adalah mustajab. Jadi kalau paksikin didoakan oleh malaikat, senang gak Pak? Senang sekali ya. Senang sekali didoakan oleh malaikat. Jadi paksikin rajin terus di depan sendiri, barisannya paling depan, didoakan terus oleh malaikat. Dan mendapatkan syarat oleh Allah, dapat pujian di hadapan para malaikat. Yang kedelapan, keutamaan barisan-barisan depan di dalam sholat berjamaah bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki paling depan paling bagus. Ya. Inilah sedikit penjelasan tentang keutamaan sholat jamaah yang ke-23, bahwa barisan depan mendapatkan sholawat Allah dan malaikat. Semoga bermanfaat dan Allah SWT tetapkan iman dan Islam kita dan istiqamah untuk terus mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.